Oke, kita mulai ya. Sebelum itu, siapin cemilan, kopi, atau minumannya untuk baca tweet terakhir dari cerita Ritual Jaga Pocong. Bagian ketiga, jangan mau ikut ke kuburan. Kalimat itu terdengar dengan sangat jelas di telingaku. Raut wajahnya yang mengerikan dan bau busuk seperti mayat yang sudah lama dipendam di dalam tanah. Semuanya menjadi satu dengan kondisi yang benar-benar sangat sulit untuk bisa dilupakan. Tubuhku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menahan rasa tangis dan sesak di dalam dada. Tak bisa berkutik ataupun menggerakkan satu jari pun agar bisa lari dan memalingkan wajahku dari sosok pocong yang masih ada di depan mata. Melu aku yok nang. Ikut aku yok nak. Sosok itu mengucapkan kalimat yang sama untuk kedua kalinya. Aku lantas harus bagaimana jika tubuh ini tidak bisa bergerak sama sekali dan menghindari ajakan dari sosok yang ada di hadapanku saat ini. Aku tahu sekuat apapun seseorang pasti akan ada masa di mana dirinya akan penuh ketakutan saat mendapati hal-hal yang tidak wajar di dalam kehidupannya. Baik saat di mana dirinya mendapati sebuah musibah dengan ditampakkannya sosok-sosok mengerikan atau memang sosok penunggu yang berkeinginan untuk mencelakai mental dan pikiran seseorang. Karena itu, peran Tuhan akan datang saat di mana kita telah pasrah dan menyerahkan diri kita terhadap Yang Maha Pencipta segalanya. Saat di mana aku tak bisa bergerak dan hanya tetesan air mata yang berjatuhan kala itu, Tuhan memberikan jalan dan kesempatan kepadaku untuk bisa kabur dan lari dari hadapan sosok pocong itu. Tuhan menggerakkan tangan Bapa untuk menyentuh tubuhku yang sedang dalam keadaan tak bisa bergerak sama sekali. Orang Jawa menyebutnya rep-repan, yaitu posisi di mana diri kita tidak bisa bergerak sama sekali dan kadang kita ditampakkan dengan jelas sosok yang mengganggu dan berusaha menjahili kita saat kondisi terpojokan itu. Untungnya, setelah Bapakku menyenggol tubuhku dengan tangannya, tiba-tiba tubuhku langsung bergerak dan bangkit dari tidur. Aku langsung meninggalkan tempat itu dan berlari ke arah kamar untuk menghindari kejaran dari sosok pocong yang memintaku untuk ikut dengannya ke kuburan. Takut, sedih, frustasi, dan tidak bisa berkata-kata. Itulah yang aku rasakan saat malam di mana sosok pocong yang aku yakini sebagai Simbah Kakung datang menemuiku tepat aku sedang tertidur. Aku belum tahu mengapa Simbah Kakung memintaku untuk pergi bersamanya ke kuburan. Apa jangan-jangan ini semua ada kaitannya dengan pamali yang dilakukanku saat itu? Saat dimana aku tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ketika Simbah Kakung sedang direbahkan di sebuah amben atau ranjang dan para warga serta keluarga besar sedang mendoakannya tepat di mana Simbah Kakung ingin dikuburkan. Atau karena ada faktor lain yang mungkin saja bisa terjadi saat aku melihat dua sosok Simbah Kakung yang memang sudah berada di sana. Tak kalah pandanganku melihat dan jelas seseorang yang sedang terduduk dengan pandangan lesu dan tak bergairah di dekat jasad Simbah Kakung direbahkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Aku tidak ingin memikirkan terlalu dalam kondisi yang mengerikan dan membuatku tidak bisa bergerak sama sekali saat malam itu. Malam itu, aku tertidur dengan selimut yang menutupi keseluruh tubuhku. Tetapi, hal yang mengerikan masih terjadi di sela-sela aku ingin tidur. Di sepanjang malam, aku mendengar suara lompatan yang berasal dari luar kamar. Lalu tidak berapa lama, terdengar suara yang mengerikan dari luaran kamar. Nang, nang, nang.
Suara itu seolah-olah memintaku untuk keluar dari kamar dan menemuinya yang sudah berada di luaran. Aku hanya bisa pasrah, sembari membaca doa sebisaku. Aku tidak mau sosok pocong itu menarikku ke kuburan. Aku lebih baik kembali ke Cirebon dan melupakan kejadian yang mengerikan ini, dibanding aku harus menetap terlebih lama, tapi gangguan ini terus-menerus menghantuiku. Pagi harinya aku terbangun. Bapak terkejut saat melihatku sudah berada di dalam kamar. Begitu juga dengan Simbah Uti. Mereka berdua seperti bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi pada malam ke-7 tadi? Aku terdiam, mataku benar-benar sayu, seperti orang yang kelelahan dan kurang tidur. Simbah Uti langsung mendekatiku dan memegangi pundakku. Semalam siapa yang datang? Aku tidak mengerti apa arti saat itu, namun Bapak mencoba untuk menerjemahkan arti dari kalimat itu. Simbah Uti bilang, semalam siapa yang datang ke rumah? Tanya Bapak. Aku tidak bisa berkata-kata. Tubuhku tiba-tiba langsung gemetar saat Simbah Uti dan Bapak menanyakan hal semacam itu kepadaku. Sopo sing teko? Simbah Uti menanyakan sekali lagi kepadaku. Aku tidak berkeinginan menjawab terkait siapa yang baru saja datang saat malam tadi. Aku hanya berpikir, jika aku menceritakan hal ini kepada Simbah Uti dan juga Bapak, mereka berdua pasti tidak mempercayakan apa yang baru saja aku alami, hingga membuat kedua mataku sayu seperti orang kurang tidur. Mata kamu sayu, kamu juga pindah tidurnya. Pasti ada sesuatu kan? Tanya Bapak. Aku pun mencoba menggerakkan bibirku dan mengatakan hal yang sebenarnya. Namun hatiku masih belum tega menjelaskan perihal kejadian semalam tadi. Aku mau pulang ke Cirebon. Bapak dan Simbah Uti terkejut mendengar hal itu. Mereka berdua belum menemukan sifat dan karakterku yang aneh ini. Mereka sudah tahu pasti ada sesuatu yang sudah terjadi hingga membuatku meminta agar cepat-cepat pulang ke Cirebon. Bapak dan juga Simbah Uti menanyakan perihal keinginanku untuk segera pulang ke Cirebon. Aku pun akhirnya memberitahu kejadian sebenarnya terkait apa yang baru saja terjadi saat malam itu. Dengan kalimat yang sedikit terbata-bata, aku mulai menjelaskan hal yang mengerikan hingga membuatku tidak ingin lagi tidur di rumah Simbah Uti dan memutuskan untuk segera pulang ke Cirebon. Semalam Simbah Kakung datang, tapi dia mengajakku ke kuburan, ucapku. Simbah Kakung datang? Tanya Bapak. Iya Pak, wujudnya udah berubah jadi pocong. Aku takut. Aku mau pulang sekarang juga. Simbah Uti sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Dia memang sudah mengetahui apa yang akan terjadi tak kala pamali itu dilanggar. Benar apa yang dikatakan oleh anakmu. Sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pergi ke Cirebon. Jelas Simbah Uti dengan nada datarnya. Tapi Bu, bisa saja itu bukan. Dia sudah datang ke rumah ini sejak hari pertama, jelas Simbah Uti. Ternyata Simbah Uti sudah mengetahui akan kehadiran Simbah Kakung yang akan kembali ke rumah sejak hari pertama. Ada sesuatu yang belum diselesaikan olehnya sehingga kembali lagi ke rumah. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa dengan ketakutan yang begitu tampak di wajahku. Akhirnya hari itu juga Bapak pun memutuskan untuk kembali ke Cirebon demi keselamatanku. Cirebon pertengahan bulan Januari 2008. Tampaknya memang ini keputusan yang terbaik untukku agar tidak kembali dulu ke Pekalongan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Bapak menyadari akan ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
Ia hanya terduduk di tempat sholat sembari mengirimkan Al-Fatihah kepada Simbah Kakung. Apa jangan-jangan Simbah Kakung kangen sama cucu kesayangannya ya? Pikir Bapak. Dalam hati, Bapak menyadari saat pertama kali kedatangannya ke rumah Simbah Kakung bersamaku. Simbah Uti melarang kepadaku untuk masuk ke dalam. Mungkin itu adalah awal di mana adanya hal-hal yang tidak terduga terjadi. Akan tetapi, Bapak tidak ingin memikirkan hal itu secara mendalam. Ia hanya bisa menunggu kabar dari keluarganya yang berada di Pekalongan, terkhusus kepada Simbah Uti, karena hanya dirinya lah yang berada di rumah itu sendirian. Tidak ada seseorang yang mungkin bisa menemaninya, karena anak-anaknya berada jauh dari rumah. Pekalongan pertengahan Januari 2008. Semenjak pulangnya Bapak dan keluarganya, Simbah Uti kembali melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Kegiatan yang dulunya biasa dilakukan bersama suami tercinta, yaitu Simbah Kakung, kini ia melakukannya dengan sendiri. Akan tetapi, Simbah Uti berada di rumah tersebut. Ia selalu merasakan ada kehadiran lain yang berada di rumah tersebut. Tentunya saat dimana sebelum hari ke-40 itu tiba, Simbah Uti merasakan ada yang menjanggal di rumahnya. Sepeninggal Bapak dan keluarganya pulang ke rumah masing-masing. Sebelum ritual dimulai di hari ke-10 hingga ke-40, sepeninggal kematian Simbah Kakung, Simbah Uti merasa tidurnya kurang nyenyak. Kadang ia terbangun di jam-jam tertentu, dan itu biasanya tengah malam. Saat dimana kondisi sedang sepi-sepinya, terkadang Simbah Uti terbangun sembari mengingat kejadian saat dimana cucu kesayangannya didatangi langsung oleh Simbah Uti. Namun, untuk menepis rasa ketakutannya, Simbah Uti biasa melakukan sholat malam dan mendoakan suami tercintanya. Jam 2 WIB, mula-mula ia berjalan ke arah tempat wudhu untuk mengambil air wudhu di belakang rumah. Air wudhu yang diambil oleh Simbah Uti berasal dari kendi besar yang mana alirannya berasal dari pompa. Jadi, jika air di dalam kendi tersebut sudah habis, Simbah Uti harus memompa air itu kembali sampai air di dalam kendi menjadi penuh. Saat dimana Simbah Uti wudhu, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari pepohonan pisang yang berada dekat dengan tempat wudhu atau tempat dimana biasa dirinya dan Simbah Kakung mandi. Simbah Uti pun terdiam sejenak. Ia kemudian menatap ke arah pepohonan pisang untuk mengecek siapa yang memantaunya dari arah sana. Akan tetapi, Simbah Uti tidak menemukan satupun orang yang berada di pepohonan sana. Ia hanya bisa mengucapkan kalimat istighfar dalam hati untuk menghilangkan rasa takutnya. Tibalah saat di mana Simbah Uti membuka penutup dari kendi tersebut. Ia kemudian membasuh kedua tangannya sembari mengucapkan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia merapatkan kedua tangannya untuk mengambil sejuput air yang sudah mulai mengalir dari kendi tersebut. Simbah Uti mengawalinya dengan berkumur-kumur sampai 3 kali. Lalu ia membersihkan hidungnya dengan jari-jari yang sudah dibasahi dengan air dari dalam kendi tersebut. Selanjutnya, Simbah Uti langsung membasuh muka sembari mengucapkan niat. Hingga seterusnya sampai dengan tahap terakhir, yaitu membersihkan kedua kaki hingga mata kaki. Selepas berwudu, Simbah Uti kembali menutup lubang kendi yang digunakan untuk mengalirkan air dari dalam kendi. Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, saat dimana ia baru melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba Simbah Uti mendengar suara lompatan kaki dari arah belakangnya. Tap, tap, tap. Suara lompatan itu benar-benar terdengar jelas hingga membuat Simbah Uti langsung merinding seketika.
Dengan cepat, Simbah Uti pun menengok ke arah belakang. Akan tetapi, di belakangnya sudah tidak ada siapa-siapa. Bahkan, Simbah Uti sendiri terus memperhatikan sekitarannya, terkhusus pepohonan pisang. Tampak jelas Simbah Uti melihat ada sesuatu yang aneh di antara pepohonan pisang tersebut. Pasalnya, ada salah satu pohon pisang yang daunnya bergerak sendiri, sedangkan pepohonan lainnya daunnya terdiam anteng. La ilaha illallah. Simbah Uti pun langsung menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari membaca doa agar dijauhkan dari gangguan-gangguan aneh yang akan mengganggunya. Selepas itu, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan melaksanakan sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, Simbah Uti berdoa lagi dan meminta agar dirinya dijauhkan dari mara bahaya dan terkhususnya kepada suami tercinta agar diberikan ketenangan di alam barunya. Selama berhari-hari, ternyata kejadian yang sama selalu terulang, namun dengan motif yang berbeda-beda. Terkadang Simbah Uti selalu mendengar suara orang melompat di samping rumah, tepat tengah malam. Suara yang jelas hingga membuat Simbah Uti penasaran, siapa yang melakukan hal ini malam-malam. Ketika Simbah Uti mengecek luaran rumah pada waktu itu juga, ternyata di luaran rumah tidak ada siapa-siapa. Namun yang mengerikannya, ketika pagi harinya, Simbah Uti melihat ada tanah kuburan yang membekas di tiap titik di luaran rumahnya. Tanah kuburan itu seperti bentuk lompatan yang terus-menerus mengarah hingga mengelilingi rumah. Itu artinya tiap jengkal sudut yang berada di rumah Simbah Uti, sosok Simbah Kakung selalu mengelilingi rumah dan menunjukkan dengan hal tersebut. Selanjutnya, ia juga kadang melihat sekilas sosok Simbah Kakung sedang berada di dalam kamarnya, sembari menundukkan kepalanya dan mengeluarkan suara rintihan tangis. Simbah Uti yang melihat kejadian itu sangat sedih. Ternyata suaminya belum juga tenang di alam sana. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Simbah Kakung belum tenang. Sampai-sampai dirinya selalu mendatangi rumah dan selalu menangis seperti merindukan seseorang. Hingga suatu hari, saat tepat di penghujung hari ke-40, Simbah Uti kembali ingin pergi ke tempat wudhu. Ia ingin sholat tahajud dan berusaha untuk mengistiqomahkan hal itu. Saat dimana Simbah Uti ingin wudhu, ia kembali merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari pepohonan pisang yang berada dekat dengan tempat wudhu atau tempat di mana biasa dirinya dan Simbah Kakung mandi. Simbah Uti pun terdiam sejenak. Ia kembali menatap ke arah pepohonan pisang untuk mengecek siapa yang memantaunya dari arah sana. Bah Kakung, tanya Simbah Uti. Akan tetapi, Simbah Uti tidak menemukan satupun orang yang berada di pepohonan sana. Ia merasa jika Simbah Kakung sedang mengawasinya dari arah pepohonan pisang itu. Simbah Uti mencoba untuk mencari-cari, namun sosok Simbah Kakung tidak mau muncul. Tibalah saat di mana Simbah Uti membuka penutup dari kendi tersebut. Ia kemudian membasuh kedua tangannya sembari mengucapkan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia merapatkan kedua tangannya untuk mengambil sejuput air yang sudah mulai mengalir dari kendi tersebut. Simbah Uti mengawalinya dan berkumur-kumur sampai 3 kali. Lalu ia membersihkan lubang hidungnya dengan jari-jari yang sudah dibasahi dengan air dari dalam kendi tersebut. Selanjutnya, Simbah Uti langsung membasuh muka sembari mengucapkan niat. Hingga seterusnya sampai dengan tahap terakhir, yaitu membersihkan kedua kaki hingga mata kaki. Selepas berwudu, Simbah Uti kembali menutup lubang kendi yang digunakan untuk mengalirkan air dari dalam kendi.
Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi saat dimana ia baru melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiba-tiba si Mbak Uti mendengar suara lompatan kaki dari arah belakang. Tap, tap, tap. Suara lompatan itu benar-benar terdengar jelas hingga membuat si Mbak Uti langsung merinding seketika. Dengan cepat si Mbak Uti pun menengok ke arah belakang. Akan tetapi di belakangnya sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu si Mbak Uti pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Baru saja dirinya ingin masuk ke pintu pembatas untuk masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba si Mbak Uti telah melihat sosok si Mbah Kakung yang sudah dibaluti kain kafan sedang terduduk di amben atau ranjang kesayangannya. Astagfirullahaladzim. Si Mbak Uti tidak percaya jika sosok pocong yang berada di hadapannya adalah sosok si Mbah Kakung yang seperti dikatakan oleh cucunya itu. Mbah Kakung, aku kangen cucuku. Mbah, mulih Mbah, alamu wis beda. Mbah, pulanglah Mbah, alamu sudah beda. Si Mbak Uti melihat dengan jelas jika si Mbah Kakung seperti sedang menangis dan merintih kesakitan karena merindukan cucunya. Namun apa yang bisa ia perbuat selain hanya mendoakan yang terbaik kepada si Mbah Kakung karena bedanya alam dan juga kehidupan. Si Mbah Uti pun kembali mengangkat kedua tangannya, lalu ia pun akhirnya menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari membaca doa untuk ketenangan si Mbah Kakung. Dan benar saja, tidak lama kemudian, si Mbah Kakung pun akhirnya menghilang dengan begitu saja. Akan tetapi, semenjak kejadian itu, banyak laporan dari para warga yang terkadang melihat sosok si Mbah Kakung yang tengah memutari rumah. Karena kebingungan terkait apa yang harus dilakukannya, alhasil si Mbak Uti pun memanggil lagi bapak dan juga aku yang berada di Cirebon agar menyelesaikan masalah ini. Ritual dimulai. Ada 3 syarat yang tidak harus kamu lakukan saat ritual ini dimulai. 1. Jika dia mengajakmu ke kuburan, kamu jangan menjawab iya atau jangan menggeleng-gelengkan kepalamu. Kamu cukup diam sembari berpura-pura sebagai pocong. Yang kedua, ketika dia mengajakmu untuk menuruti apa yang menjadi kemauannya, kamu harus menolak dengan cukup diam. Kejadian saat dimana si Mbak Uti didatangi oleh si Mbah Kakung pun akhirnya terdengar di telinga bapak. Dengan cepat, bapak menyuruhku untuk kembali lagi ke Pekalongan dengan niat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pekalongan, Februari 2008. Aku dan bapak akhirnya tiba di desa tempat si Mbak Uti tinggal. Di sana sudah ada beberapa anggota keluarga yang sudah berkumpul. Mereka pun langsung menyambut kami berdua, sembari menjelaskan apa yang sudah terjadi selama 40 hari setelah kematian si Mbah Kakung. Si Mbah Kakung datang ke rumah, jelas si Mbah Uti sembari menatap wajahku. Bapak hanya terdiam. Kini semua anggota keluarga mengarah pandangannya ke arahku secara bersamaan. Nak, kamu siap buat menyelesaikan ini? Tanya si Mbak Uti kepadaku. Maksud ibu apa? Tanya bapak. Dia harus melakukan ritual jaga pocong. Tapi Mbah, anakku masih berumur 8 tahun. Si Mbak Uti tidak menjelaskan secara rinci terkait hal itu. Namun ia hanya memberitahu akibat ketika hal ini dibiarkan begitu saja. Anakmu adalah cucu kesayangannya. Jika urusan si Mbah Kakung tidak selesai, maka akan mengarah ke sisi lain, jelas si Mbak Uti. Bapak kembalikan semuanya kepadaku. Ia tidak tega jika aku harus melakukan hal ini sendirian. Apalagi hal ini berkaitan juga dengan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh anak seusiaku. Bagaimana nak?
kamu mau melakukan hal ini demi ketenangan Simbah Kakung? Tanya bapak dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku siap, Pak. Aku menjawab dengan tegas terkait hal itu. Entah apa yang akan terjadi, namun aku sendiri menginginkan ketenangan dalam diri Simbah Kakung, agar semuanya menjadi kembali tentram dan aman kembali. Akhirnya, Simbah Uti pun memberitahu terkait tata cara melakukannya. Ia menunjukkan kepadaku sebuah amben atau ranjang, tempat peristirahatan terakhir Simbah Kakung sebelum meninggal. Kamu harus tidur di sini sendirian. Semua lampu akan mati. Ingat, jika Simbah Kakung mengajakmu ke kuburan, kamu tidak boleh mengangguk atau menggerakkan apapun. Kamu harus tetap diam seperti layaknya mayit. Aku mengerti akan ketentuan itu, namun Bapak sendiri masih tampak ragu dengan keputusan yang aku buat. Yang Bapak takutkan, ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan perkiraannya. Bisa saja itu adalah sosok jin yang menyerupai Simbah dan membawaku ke kuburan dengan paksa. Bu, apakah semuanya aman? Tanya Bapak. Simbah Uti hanya mengangguk. Ia memberikan penekanan kepada bapakku untuk mendoakan anaknya agar selamat. Ritual pun dimulai. Tepat di tengah malam, Simbah Uti mematikan semua pencahayaan kecuali di beberapa tempat saja. Ia juga meminta kepada bapakku untuk tidur berjauhan dariku. Sedangkan aku harus tertidur di sebuah amben atau ranjang yang sudah dilapisi oleh tikar dengan lengkap 2 bantal di sana. Itu artinya semuanya sudah dipersiapkan demi ketenangan Simbah Kakung. Aku pun disuruh tertidur di amben itu, sembari menatap ke arah depan, yang mana di sana terdapat sebuah dapur yang mengarah ke pintu belakang. Aku harus menunggu saat di mana Simbah Kakung tertidur di samping bersamaku. Aku juga tidak boleh melanggar pantangan, serta mengikuti apa yang diinginkan oleh Simbah Kakung saat nanti ritual itu berlangsung. Akhirnya, setelah semua sudah siap, Simbah Uti menutup tirai pembatas ruangan antara tempatku tertidur dengan ruangan bagian depan. Di situ, jantungku berdegup kencang. Rasa takut terus menghantuiku. Aku tidak mendengar suara apapun, kecuali suara bunyi jam dinding dan suara hewan-hewan yang berada di sekitaran rumah. Setelah menunggu lama, tepat di jam 12 malam, tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Bruk! Aku terkejut mendengar hal tersebut. Aku segera menutup mataku. Namun sesekali aku mengintip ke arah depan karena penasaran. Bersamaan dengan itu, masuklah cahaya bulan serta bayangan hitam yang sudah berdiri di dekat pintu. Tidak berselang lama, suara lompatan pun terdengar. Aku tahu Simbah sudah datang. Aku pun tidak memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun tepat saat aku melihat ke arah depan, tiba-tiba aku sudah melihat sosok Simbah Kakung yang sudah dibaluti oleh kain kafan. Wajahnya hancur berantakan, menghitam, dan mulutnya keluar darah yang perlahan berceceran ke lantai. Tidak lama kemudian, ia melompat ke arahku dengan 3 lompatan. Tap, tap, tap. Dan setelah 3 lompatan itu selesai, tiba-tiba sosok Simbah Kakung langsung berada di sebelahku. Bruk! Aku hanya terdiam sembari menahan rasa takut. Belum lagi bau busuknya menyerbak tepat menusuk hidungku. Aku tahu wajahnya sedang menghadap ke arahku. Tidak berselang lama, Simbah Kakung mengatakan sesuatu kepadaku. Nang, lemah layat iki, gawe awakku ora tenang. Aku ora kuat nang, melu yo nang. Aku tidak menjawab apapun, aku tetap terdiam.
Aku hanya mendengar perkataan yang sama terulang untuk beberapa kalinya. Nang, lemah layat iki gawe awakku ora tenang. Aku ora kuat nang, melu yok nang. Aku hanya teringat saat janji Simbah Kakung sebelum meninggal dunia. Ia menjanjikan kepadaku untuk menunjukkan sawah miliknya yang sangat luas. Simbah Kakung juga mengajakku untuk melihat langit pagi dan sore hari di desa karena katanya langit di Pekalongan sangat indah. Aku hanya meneteskan air mata saat itu. Aku benar-benar tidur bersama Simbah Kakung, namun dalam bentuk dan alam yang sudah berbeda. Rindu dan keinginanku untuk tetap bersama Simbah Kakung ternyata hanya sebatas saat dirinya mengatakan janji tersebut. Dan sekarang aku hanya ingin Simbah Kakung tenang dan tidak lagi keliling-keliling rumah hanya untuk mencariku. Proses ritual ini harus dilakukan sampai waktu subuh tiba. Dan kala itu, aku benar-benar tertidur di dekat sosok pocong yang menghadapkan wajahnya ke arahku. Awalnya aku sangat ketakutan, namun aku percaya ini adalah demi ketenangan Simbah Kakung, agar dirinya kembali tenang di alam sana. Sampai akhirnya, ketika aku terbangun, aku terkejut saat melihat Bapak dan Simbah Uti sudah berada di dekatku, sembari membersihkan amben atau ranjang yang sudah penuh dengan tanah kuburan. Berarti semalam tadi, Simbah Kakung benar-benar hadir dan tidur bersamaku. Dengan begitu, ritual dan hal yang aku lakukan sudah selesai. Selanjutnya, Simbah Uti pun mengajakku untuk menuju ke pemakaman yang berada di desa sebelah. Bersama dan Bapak, aku selalu memegang tangannya. Aku tidak ingin orang-orang yang berada di dekatku memiliki nasib yang sama. Aku tidak mau ikatan batin ini belum terselesaikan hingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah tiba di pemakaman Simbah Kakung, kami akhirnya berdoa bersama sembari membereskan kuburan Simbah Kakung. Lalu aku diminta untuk mengatakan sesuatu tepat di kuburan Simbah Kakung. Mbah, ini aku Mbah, cucu kesayangan Simbah Kakung. Simbah yang tenang ya. Nanti tiap tahun aku dan Bapak akan mampir ke Simbah buat doain Simbah. Setelah selesai mengatakan hal itu, kami pun perlahan meninggalkan kuburan. Akan tetapi, saat dimana kami ingin keluar dari komplek pemakaman, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Saat aku menoleh ke arah belakang, ternyata aku melihat Simbah Kakung dengan pakaian serba putih dan cahaya yang meliputi sekitarannya sedang melambaikan tangannya ke arahku. Dengan begitu, Simbah sudah tenang. Simbah Kakung tidak lagi memutari rumah hanya ingin mencariku. Kita memang berbeda alam, tapi aku yakin akan ada waktunya kita juga akan menghampiri ke alam yang sama. Karena itu, Bapakku menyuruhku untuk selalu mengirimkan Al-Fatihah karena hal itu adalah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung ke Twitternya Bang Restu Wira Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.